sampean ampun ngawur, Pak. Jangan ngawur begitu, saya bukan dalang kerusuhan. Enggak ada namanya wayang yang namanya kerusuhan itu enggak ada. Enggak pakai dalang itu. Sampean tidak mudeng. Sampean yang bikin rusuh, warga pada berbuat anarkis. Ini saya perlu hadapkan sampean semuanya kepada Bapak Kepala Desa. Supaya nanti supaya usaha kopra perminyakan berbahan kopra di desa ini bisa berkembang, bisa menyejahterakan rakyat. Ini bagaimana? Pak Ribut ide sampean seperti apa? Sekarang kok saya malah dipecat, itu kampret bangkrut usaha gorengannya karena sulit mencari minyak goreng. Bagaimana ini? Lah, begini Pak Karyo. Ini ternyata ada permainan di atas. Jadi kalian semua sudah dibohongin. Seharusnya memang di sini pabrik banyak bahan murah sekali, tapi ternyata pengusaha itu bekerjasama dengan Pak Lurah melakukan impor. Dengan melakukan impor itu harga menjadi semakin tinggi. Selain itu dengan melakukan impor, ya kalau impornya lancar, kalau tidak ya seperti ini. Barang langka. Kalau kita mau beli ada harganya menjadi tinggi karena barangnya terbatas. Wah kalau begini udah gak bener. Ini memang sampean semua sih bagi rakyat sudah dibohongin. Jangan mau dibohongin terus menerus. Maka sampean si laku rakyat harus berani memperjuangkan hak-hak sampean sendiri. Sampean harus berani protes kepada Pak Lurah. Bagaimana kok keadaan bisa seperti ini? Nah ini harus sampean perjuangkan. Jangan hanya diam saja, kalau diam saja sampean diinjak-injak terus. Bener juga ya. Wah, piye berarti Prit? Oh bener. Bener apa sing dikandake Pak Ribut. Padahal kopra di sini banyak, ibaratnya kita itu kopra itu enggak usah beli, tinggal metik. Tinggal kita produksi, lah kok malah mahal. Ini kasusnya mirip sama di negeri sebelah sana. Lah wong gas itu tinggal ngambil banyak sekali kok gas jadi mahal. Gas jadi langka. Ini kan menjadi sesuatu yang ironis. Maka kita perjuangkan, Lek. Saya setuju. Kita ke kelurahan, kita protes Pak Lurah. Bagaimana caranya supaya Pak Lurah menyelesaikan ini. Ayo gerakan kita sekarang, yuk. Saudara-saudara semuanya, sudah tahu kita kumpulin di sini? Kita selaku rakyat selalu dibohongin terus-menerus. Maka dari itu kita tidak boleh terima. Sekarang kita bergerak semuanya. Sudah tahu mau bergerak kemana? Kemana coba? Oh ya ayo, nggak tahu mau kemana. Ayo ikut saya, mau ikut kemana? Ke Taman Lawang. Ada yang mau dong. Yaudah, sekarang kita berangkat ke kelurahan, kita protes kebijakan Pak Lurah yang tidak bisa mengendalikan perminyak gorengan di desa ini. Ayo kita berangkat. Kalian saya tangkap. Kok ditangkap? Sebab kalian sudah memprovokasi
masyarakat sehingga berbuat anarkis. Sampean sudah menjadi provokator, sampean sudah menjadi dalang kerusuhan. Ora iya Fred ya? Saya nggak pernah belajar mendalang. Masa ada sih Fred dalang kerusuhan? Yang saya tahu itu yang ada tuh dalang wayang kulit, dalang ya, dalang wayang golek, dalang wayang kampung sebelah. Itu ada, kalau dalang kerusuhan kayaknya nggak ada ya Fred? Sampai ampun ngawur Pak. Jangan ngawur begitu, saya bukan dalang kerusuhan. Nggak ada namanya wayang yang namanya kerusuhan itu nggak ada. Nggak pakai dalang itu. Sampean tidak mudeng. Sampean yang bikin rusuh, warga pada berbuat anarkis. Ini saya perlu hadapkan sampean semuanya kepada Bapak Kepala Desa. Supaya nanti Bapak Kepala Desa yang memutuskan hukuman apa untuk sampean berdua. Ini Bapak Kepala Desa sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Kok gak datang-datang? Becaknya gembos. Nih baru on the way. Ini Pak, dua orang ini yang sudah berbuat anarkis, maka saya serahkan kepada sampean burung. Bagaimana sampean memutuskan kebijakan untuk dua orang ini. Sudah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kalian berdua yang membuat kerusuhan. Artinya kerusuhan ini disebabkan oleh kalian berdua. Maka boleh dikatakan kalian berdualah yang sudah membuat kerusuhan. Sebab kerusuhan yang sedemikian rupa ini akibat dari kalian berdua. Terus kapan li mutus ke awake dhewe? Kapan dia mau ngambil keputusan untuk kita kalau dia ngomongnya begitu terus? Enggak bakalan ada keputusan toh. Ya udah kalau gitu kita pulang aja Le. Kan lebih enak. Pak Lurah, ini justru saya ini yang tidak terima. Katanya kemarin itu kalau sudah bekerja sama dengan investor, mengelola sumber daya alam negeri ini, sumber daya alam dari desa ini, katanya rakyat semakin sejahtera. Tapi mengapa justru ketika itu terjadi bukan rakyat sejahtera, tetapi malah banyak rakyat yang semakin jatuh miskin, justru banyak pengangguran-pengangguran yang kemudian menyebar di berbagai wilayah. Ini apa yang terjadi sungguhnya? Sampean kebijakan sampean seperti itu apa yang dimaksudkan? Nah, termasuk ini Pak, sampean tidak bisa mengelola penyediaan minyak goreng untuk usaha masyarakat. Padahal kalau dipikir bahan kita dari punya dari kita sendiri. Pabrik kita punya, kok bisa minyak jadi mahal? Kok bisa minyak jadi langka? Lah pabrik itu apa cuma tidur? Enggak bikin minyak begitu? Pikir Pak. Ini gara-gara sampean saya tahu sampean cuma mencari komisi, melupakan tugas kewajiban melindungi kepentingan rakyat, melindungi kepentingan masyarakat. Yang dilindungi hanya kepentingan kocek Bapak sendiri. Ini yang perlu Bapak harus segera merubah kebijakan Bapak. Kalau tidak nanti kerusuhan ini bisa lebih besar loh Pak. Gitu sampean harus segera sadar itu Pak, jangan begitu terus. Baik. Kebijakan akan segera saya rubah. Sebab perubahan ini memang menyangkut kebijakan. Maka dari itu kebijakan ini akan segera saya rubah. Kok malah pusing ini. Dah, yang penting saya tidak butuh omongan Bapak. Yang penting saya butuh action dari Bapak. Kapan mengubah kebijakan? Dan kebijakan itu benar-benar harus berorientasi pada rakyat. Jangan hanya kebijakan sesaat, apalagi itu cuma untuk merayu rakyat karena Bapak
tahun depan akan ikut pemilihan kepala desa lagi. Ini yang bola balik kembali lagi rakyat yang hanya cuma akan dibohongi oleh calon-calon pemimpin seperti Penjeneng.